Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Kamu diberikan Tak clear. memutuskan untuk menangkan kita. Terima kasih juga kepada asatidzah yang ada pada hari ini, ibu-ibu, ayah-ayah, bapak, yang nenek yang dapat duduk menanti para syekh penuh kesabaran, penuh tangan dengan sedekah-sedekah yang disampaikan oleh Data atau Ismail Muhammadiyah juga juga asatidzah, ustaz yang pada hari ustaz yang pada hari ini terima kasih hadir untuk kita meneruskan kajian insyaallah akan mengajar kita Syekh pada kita setiap bulan insyaallah bulan Ramadan dan kita akan Islam setiap antara minggu pertama atau minggu kedua hari Isnin insyaallah dapat hadir dan akan mewawarkan kepada ibu-ibu dan ahli insyaallah akan sahaja insyaallah belajar cukup sama ada 100. Jadi anak-anak sahaja nanti dia akan edakan jadi gurunya masuk ke dalam sistem nanti insyaallah harganya RM15. Juga ada tahu di tengah-tengah ini di untuk Syekh Hamzin di Belangan masuk situ dan beliau juga katanya berbelanja yang ke Indonesia selama sebulan. Jadi kalau lebih spesifik untuk belajar satu di Indonesia insyaallah. Jadi ini saya untuk serah kepada Syekh dulu untuk meneruskan lepas kita dalam jawapan sendiri insyaallah di desa Tampal Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih pengacara ujian duha Zawiyah Muhammadiyah. Bahagia ngurusi dan jawatan kuasa Zawiyah Muhammadiyah. Semoga senantiasa dalam ridha Allah, rahmat Allah, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirihim wa batinihim di dunia wal akhirah. Para alim tanpa mengurangi hormat al-faqir, tidak menyebut satu persatu. Pelajar dari beberapa pelajar pondok, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, yang insyaallah kita semua dalam ridha, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah atas beberapa perbincangan Fatir dipahamkan untuk mengisi pengajian
kitab tasawuf, dan permulaan adalah tasawuf yang rendah lah, yang permulaan. Ingat Al-Fakir mempunyai sebuah tulisan. Tulisan ini ada 2 bagian. Pada buku ini adalah tulisan bagian pertama. Tulisan ini pernah Al-Fakir bentangkan, tadinya sebuah kerja dalam bahasa Arab yang pernah Al-Fakir bentangkan tahun 2017 di Aceh pada konferensi tasawuf Asia Tenggara. Al-Fakir menulis sebuah makalah terdiri dari 2 bagian menjelaskan tentang makna tasawuf. Maka bagian yang pertama ini adalah tentang tasawuf secara umum. Ini pun yang bagian pertama tak habis lagi. Maka di dalam buku ini ada angka 2 ya. Dari bagian yang pertama pun ada 2 serial ya. Serial yang pertama cadangnya kita baca selepas ini tamat, selepas ini habis. Nah, serial yang kedua dari bagian tasawuf ya, yang pertama ini adalah tentang kedudukan tasawuf di dalam Islam. Kenapa Al-Fakir menulis kedudukan tasawuf di dalam Islam? Selama ini buku-buku atau kitab-kitab tasawuf tidak ada bab yang menuliskan tentang kedudukan tasawuf di dalam Islam ini, karena tasawuf memang bagian dari Islam. Tasawuf memang tumbuh di dalam umat Islam, bersumber dari wahyu, bersumber dari perbuatan Rasulullah SAW, dan tumbuh di kalangan umat Islam dan dikembangkan oleh umat Islam, disebarkan dari umat Islam. Hampir kita tak perlu menuliskan kedudukan tasawuf dalam Islam, karena tasawuf adalah Islam juga, bagian dari Islam. Namun karena sering timbul persoalan, dikatakan tasawuf adalah impor dari luar. Tasawuf ditukil daripada agama lain, agama Hindu ke Buddha ke, atau filsafat Yunani dan lain sebagainya. Maka penting juga kita tulis secara khusus tentang kedudukan tasawuf dalam Islam. Ya, memang ini lebih kepada ilmiah. Ya, biasanya ibu-ibu, ayah-ayah mengkajinya yang praktikal ya sifatnya, bukan yang ilmiah, yang teori-teori ya. Tapi apalah salahnya juga ya, kita sedikit belajar tentang teori-teorinya. Karena agama itu terdiri daripada ilmu dan amal. Ya. Agama terdiri daripada ilmu dan amal. Ada ilmu agama, maka menjadi amal agama. Ulumuddin. Makanya Imam Al-Ghazali pernah
menulis kitab Ihya'u Ulumuddin, menghidupkan ilmu agama. Maka ilmu agama itu ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sebagai dasarnya, sumbernya. Boleh kita katakan ilmu yang ada dalam Al-Quran hanyalah 3 ilmu yang disebut ulumuddin, ilmu agama, atau sering disebut ilmu syariah. Itu ada 3, fikih, akidah, dan tasawuf. Ada yang menyebut tasawuf ini akhlak. Jadi fikih, akidah, akhlak. Namun dalam ahli sunnah wal jamaah, akhlak disebut tasawuf. Di luar ahli sunnah wal jamaah, mereka menyebutnya fikih, akidah, dan akhlak. Dan tasawufun adalah akhlak. Tasawufun adalah akhlak. Kenapa orang-orang ahli sunnah tidak menyebut nama ilmu itu akhlak? Karena akhlak oleh ulama filsafat Islam dipahami atau dimaknai akhlak itu adalah perbuatan. Definisi yang dibuat oleh para ulama, akhlak adalah perilaku yang boleh kita lihat zahir, perbuatan, perilaku. Perilaku yang baik yang dilakukan tidak lagi menggunakan pertimbangan dan pikiran. Mereka mengumpamakannya, mengatakan perbuatan ini fitrah. Sesuatu yang dipikir itu bukan fitrah, tetapi sesuatu yang perbuatannya tanpa fikir. Seperti mata kaki kalau datang sesuatu yang menyerang kita, maka kita tanpa berpikir terus bergerak menolak. Ini perbuatan tanpa pertimbangan dan pikir panjang. Maka akhlak itu perbuatan yang dilahirkan oleh sifat dalam rohani, sudah jadi fitrahnya, sudah jadi karakternya. Jadi ketika terusik dia punya sifat itu, terus melahirkan perbuatan. Seperti orang yang mempunyai sifat dermawan misalnya, tengok orang kesusahan terus tanpa pikir panjang, tanpa dipikir bagi tak berapa nak bagi. Nah itu fitrah. Maknanya dermawan sudah menjadi akhlak. Orang berbuat memiliki sifat sabar. Ketika ada musibah tak berpikir ini siapa yang buat, gara-gara siapa, sebab apa, dan lain. Dia sabar terus. Mungkin pikirannya terlambat untuk mencari sebabnya. Dia dah menerima lebih dulu daripada berpikir yang lain. Nah, perbuatan-perbuatan itu yang tanpa pertimbangan dan pikir, maka sudah ada sifatnya. Jadi akhlak definisinya hanya sebatas itu. Dilihat dari perilakunya. Sementara untuk mendapatkannya akhlak itu macam mana, dan akhlak itu berasal dari mana, itu tidak dijelaskan dalam ilmu akhlak. Dijelaskannya dalam tasawuf, dalam ilmu yang disebut tasawuf. Maka sampai hari ini ulama ahli sunnah tak nak ganti nama ilmu ini tasawuf. Ya. Meskipun makna tasawuf secara bahasanya seperti tak ada kaitan dengan bidang dia, dengan bagi subjek itu. Tapi ulama dahulu telah memilih nama tasawuf.
Jadi jika tasawuf, maka bukan hanya menjelaskan tentang apa yang dijelaskan dalam ilmu akhlak, tetapi tasawuf itu juga menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan akhlak itu. Bagaimana kaidahnya, caranya untuk memperoleh akhlak tersebut. Dan dari mana datangnya akhlak itu? Sifat itu. Dan sifat itu sebenarnya asal usulnya itu apa? Nah, itu diterangkan dalam tasawuf. Nah, maka ilmu agama yang ada dalam Al-Quran itu hanya ada 3, fikih, akidah, tasawuf. Nah, karena agama adalah ilmu dan amal, nah maka kita nak terang dalam buku ini di mana kedudukan tasawuf di dalam agama, yaitu di dalam amalan agama dan di dalam ilmu agama. Kitab ini pun Al-Fakir meringkasnya, seringkas-ringkasnya. Dan sumber kitab ini pun lebih kepada melihat atau merenung daripada buku-buku atau kitab-kitab lama. Tajuk yang patut kalau dalam penulisan ini lebih kepada ta'amulat, renungan tentang kedudukan tasawuf. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, mulai dari bahagian pertama, kedudukan tasawuf di dalam amal Islam. Islam ini atau agama ini terdiri daripada ilmu dan amal, dan kita dahulukan amal. Bagian pertama, kedudukan tasawuf di dalam amal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyil hamdi wa mustahiqih. Wa ashhadu an la ma'budal khalqi illallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin habibuhu wa safwatuhu min khalqih wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fahunaka tasaulat tataraddadu ala afwahin nasil ami wal mubtadi'in min tullabil ilmi syar'i indama yasma'una kalimatat tasawuf wa taduru katsiran fi afkaril muntasibina ilal ilmi wal amali wal bahithina wal muhtammina bit tasawuf halit tasawuf minal islam wa nasha'a min dakhilihi am huwa mustawradun minal kharij wa aina makanatuhu bil amalil islami wal ulumil syar'iyyah. La'alla hada tawdih fi hadhihi risala ma ikhtisariha tusfil ghalila wa tudawil alila wa hadhihi al isharatu ma'a diqqatiha tajibu an jami'i tasa'ulatil matruhati hawla hadhihi al mas'alati wa tub'idu syakka bil yaqini hatta tanfatihu hujubul aqli salim. فلنبدأ في هذا القسم الأول أن نبحث عن مكانة التصوف في العمل الإسلامي. Di sana timbul beberapa pertanyaan yang terus-menerus dibicarakan oleh orang ramai. Dan dibicarakan pula oleh para pemula daripada penuntut ilmu agama, ilmu syariah. Dan perkara ini pun masih berpusing-pusing dalam pikiran mereka.
pikiran orang-orang yang disebut ahli ilmu, ulama, aktivis, pengkaji, dan pemerhati bidang tasawuf. Jadi ramai para pengkaji tasawuf, bahkan sebagian para ulama atau pemerhati itu samalah pemerhati sama. Mereka apabila mendengar nama tasawuf terus timbul persoalan. Persoalannya apa? Apakah tasawuf itu dari Islam? Dan apakah tasawuf itu tumbuh dan berkembang dari dalam Islam atau dari luar Islam? Diimpor dari luar Islam. Kalau dalam Islam, di manakah kedudukan tasawuf dalam ilmu dan amal Islam? Ini terus persoalan itu timbul dalam pikiran mereka. Maka diharapkan tulisan ini meskipun ringkas dapat menjawab. Boleh memuaskan dahaga, maksudnya dapat menjawab apa yang mereka tanya. Dan mengobati penyakit. Karena ada pikiran-pikiran yang buruk kepada tasawuf, maka semoga jawaban ini menyembuhkan pikiran buruk tersebut. Meskipun tulisan ini berupa renungan, sindiran, semoga dapat menjauhkan keraguan. Kemudian selanjutnya, ini yang pertama, ini jawaban kita mulai dari membahas kedudukan tasawuf dalam amal. Kedudukan tasawuf dalam amal itu ada 3 perkara, ya. Artinya kita menjawab kedudukan tasawuf dalam agama, dalam amal agama itu ada 3. Yang pertama, tasawuf adalah bagian daripada risalah Islam. Kita surat berapa? Sita. 6. Muka surat 6. Saya beza dulu. Sama itu. Muka surat 6 ya. Ini jawaban yang pertama, bahwa tasawuf itu adalah risalah. Terjemahannya misi, sepatutnya jangan terjemahkan misi, risalah terus. Risalah itu yang membawanya disebut Rasul. Jadi Rasul membawa risalah Islamiyah. Maka risalah itu adalah kekhususan seorang hamba yang diperbolehkan untuk mendengarkan wahyu tentang hukum hakam syariat yang disebut hukum taklif, hukum syariat yang akan dibebankan kepada makhluk, kepada umat Islam, dan diperintahkan untuk disampaikan. Ini namanya risalah. Atau Allah mengutus seorang rasul kepada hamba untuk menyampaikan sesuatu yang datang dari Allah tentang akidah, ibadah, dan hukum hakam. Itu namanya risalah. Hamba yang diperintahkan membawa risalah ini disebut rasul. Kita sudah pahamlah itu apa gitu sambil membaca. Dan berbeda dengan nubuah. Wahiyya takhtalif anil nubuah. Berbeda dengan nubuah. Nubuah itu hanya dikhususkan hamba mendengar wahyu, baik diperintah atau tidak diperintah. Maka dikatakan setiap nabi adalah rasul, tapi setiap rasul adalah nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Karena yang diangkat menjadi rasul adalah nabi. Tapi tidak semua nabi disuruh menjadi rasul.
Jadi rasul itu maksudnya menyampaikan risalah itu kepada manusia dan wajib. Kemudian law tadabbarna al-Qur'an al-Karim alladzi naqra'uhu wa nasma'u. Jika kita renungkan isi kandungan Al-Qur'an, Al-Quran yang kita sering dengar, yang kita sering baca, kita akan ketahui bahwa tugas-tugas risalah Islamiyah yang diberikan kepada Nabi akhir zaman itu banyak. Seperti menerima wahyu, ilmu, dan juga membacakan wahyu, menyampaikan seluruh perintah tabligh, memperluas makna Al-Quran, dan menjelaskannya kepada manusia. Sudah ada Al-Quran, Nabi kena terang dengan hadis. Karena kita boleh katakan hadis adalah fahmun Nabi lil Quran. Hadis ini adalah pemahaman Nabi terhadap Al-Quran. Itu pun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wahyu yang memang ayatnya, ya, kalimatnya Allah bagi. Ada ya wahyu yang Allah tak bagi kalimatnya, Allah bagi paham kepada Nabi, lalu Nabi menyusun kalimatnya sendiri, itulah hadis. Nah, maka tugas Nabi memperluas makna Al-Quran dan juga menjelaskannya. Seperti firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau menerangkan kepada umat dan apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Nah, ini ayat Nabi menjelaskan agar Allah menjelaskan agar Nabi tabyin, menerangkan. Kemudian surah berikutnya, Rasulan yatlu alaikum ayatihi. Rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadz zulumati ilan nur. Ini tugas Nabi juga, yaitu mentarbiyah umat, memimpin umat, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Itu tugas Nabi, seperti dalam ayat ini. Allah mengutus seorang Rasul untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada umat ini dan menerangkan macam-macam hukum. Dan juga Nabi diutus itu agar mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Jadi tugas Nabi membacakan, dan tugas Nabi juga mendidik mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, dari kufur kepada Islam, dari maksiat kepada taat, dari ibadah kepada bukan karena Allah menjadi ibadah kepada Allah. Nah, ini namanya kegelapan. Mungkin kegelapan yang pertama kufur, kafir. Maka cahaya adalah Islam. Sudah kita jadi orang Islam ini, tuan-tuan, puan-puan, masih ada kegelapan, yaitu maksiat, dosa. Itu pun kegelapan. Atau akhlak buruk, itu pun kegelapan. Karena kegelapan lambang keburukan. Maka cahayanya adalah taat dan akhlak baik. Orang sudah berada dalam taat, apakah masih ada sisi kegelapan yang mesti dibuang? Ada. Ibadah bukan karena Allah, itu pun masih kegelapan.
maka kita ubah kepada cahaya ibadah untuk Allah. Apakah masih ada lagi sisi kegelapan? Masih ada satu lagi. Melakukan ibadah dengan merasa, ya, melakukannya merasa dengan diri sendiri. Ini pun masih kegelapan, mesti keluar dari situ menuju cahaya, melakukan ibadah, merasa itu hidayah Allah, anugerah Allah. Allah yang bagi kita taat, maka kita berbuat taat. Bukan kita yang merasa melakukan taat, kita persembahkan dari kita kepada Allah. Jadi cahaya yang paling tinggi adalah mereka beribadah, bahwa ibadahnya adalah hidayah dari Allah. Nah, disinilah orang-orang soleh sering mengatakan, aku beribadah, berbuat baik, amal soleh, malu nak minta balasan. Karena Allah bagi hidayah kita, bagi taufik kita, bagi kekuatan kita untuk melakukan ibadah, kita pun tak dapat membalas. Bagaimana kita meminta balasan dari anugerah? Misalnya, ya, Tuhan bagi ke saya sesuatu, maka saya punya, lalu saya suguhkan sesuatu itu kepada Tuhan dan saya minta balasan. Nah, ini mungkin hanya anak kecil yang buat begini. Nah, disitulah kita sering mendengar ungkapan orang sufi bahwa ibadah dia bukan untuk surga. Kita sering mendengar itu. Lalu ada orang yang tidak memahami tadi tertib tingkatan itu, terus menuduh bahwa orang sufi itu sombong. Allah bagi surga, dia tolak. Bukan. Karena orang sufi memandang bahwa jika Allah membagi surga itu karena kemurahan, kedermawanan, kemuliaan Allah yang tak perlu kita minta, memang dia bagi. Jadi kenapa kita bincangkan sangat pasal balasan amal kita? Itu malu karena Allah Maha Pemurah. Kata mereka, kalaupun kita nak bincang sangat, koreksilah diri kita, sempurnakah melakukan ibadah itu? Patutkah Allah balas balasannya tak terhingga? Malulah. Jadi bukan persoalan menolak, tetapi itu adab. Karena tasawuf bicara adab dan akhlak. Jadi malu, tertunduk. Jika bicara tentang aku sudah beramal berapa pahalanya. Nah, kita hitung ke pahala dalam kalkulator. Qiyamul Lail pahalanya sama dengan ibadah 40 tahun misalnya. Kali sekian. Waduh. Nah, ini bisnis kepada Allah. Bukan ubudiyah. Nah, biasanya dalam tasawuf mereka mendidik murid-muridnya untuk punya mindset seperti itu agar ibadahnya tidak merasa cukup terus. Karena kalau dihitung-hitung nanti udah cukup dah. Melimpah sangat nih ibadahku. Pahalanya pun lagi seram. Ya. Lama-lama berpikirnya kalau maksiat sedikit tak apa. Istighfar saya banyak lagi, ya ini sudah kacau beragama begini. Tidak ada adab. Sedangkan Nabi mengatakan tidak ada orang masuk surga karena amal. Selesailah, sudah dalilnya. Engkau pun ya Rasulullah, aku pun. Allah masukkan surga kami itu kena rahmatnya, kena kasih sayang.
Kalau kita kata amal ibadah kita itu adalah persembahan kita untuk Allah, kita minta Allah balasannya, Allah nanti akan hitung, oke? Aku minta juga balasanmu. Engkau aku wujudkan, engkau aku beri mata, hidung, telinga, mulut, semua. Ya. Aku bagi ayah, emak, anak, istri, suami, rumah, tanah, makan sedap, ya, sakit sembuh, habislah semua. Nah, itu adab mereka, malu untuk berpikir balasan Allah. Bahkan mereka menganggap Allah letak kita dalam taat itu juga balasan untuk kita. Ya, mungkin dari doa kita, dari kesedihan kita. Nah, Rasulullah ini bertugas untuk mengeluarkan dari zulumat ila nur. Makanya zulumat itu kalimatnya di situ jamak, banyak. Nur satu. Karena nur itu adalah anugerah dari Allah satu saja. Nah, kalau kita baca di Al-Quran, banyak tugas-tugas risalah yang dibawa oleh Nabi. Namun, idza hasarna hadhil wadhaifa ta'tamidu ala salasati anasira asasiyatin ma'an duna fariqin bainahuma. Namun jika kita klasifikasikan, kita ringkaskan tugas-tugas Rasulullah itu berdiri di atas 3 unsur. Tugas-tugas yang diterangkan dalam Al-Quran itu banyak. Tapi kalau kita klasifikasikan, kita kelas-kelaskan, kita kategorikan, kita kelompok-kelompokkan hanya 3 kelompok saja. Nah, mungkin ayat di bawah ini dapat menerangkan 3 kelompok tersebut. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah berfirman, sebagaimana telah kami utus kepada kalian seorang rasul. Rasul pun dari kalian, dari manusia, yang membacakan ayat-ayat kami. 1. Ya, membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, kepadamu. 2, wa yuzakkikum, dan mensucikanmu. Yang 3 adalah mengajarkan kitab dan hikmah serta mengajarkan apa-apa yang kamu tak tahu. Mengajarkan kitab artinya, kalau tadi yatlu alaikum, membacakan ayat-ayat kamu. Dalam ayat-ayat Quran yang lain, apabila Nabi yatlu, itu bicara hukum hakam. Halal, haram, ibadah, muamalah. Ya, kalau bicara yuzakkikum, itu tazkiyatun nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan nafsunya. Dan Nabi yuzakkikum. Tugas yang kedua, mensucikannya. Yang 3, yu'allim, ta'lim. Membekali ilmu. Mengajarkan ilmu kitab. Kitab ini panduan. Bukan hanya perkara ibadah, tetapi juga perkara dunia, perkara kehidupan rumah tangga, di luar rumah tangga. Wal hikmah, juga hikmah. Kebijaksanaan dalam berbagai kehidupan. Dan juga mengajarkan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Nabi memberikan dasar-dasar ilmu yang menjadi landasan untuk lahirnya ilmu di bumi ini. Hingga ilmu kan terbagi 2. Ada ilmu yang ditemukan oleh manusia di bumi ini, dan ada ilmu yang datang dari langit. Nabi pun memberi dalil-dalil ilmu-ilmu yang akan diketahui kemudian.
Seperti Nabi mengatakan ciri-ciri akhir zaman seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ilmu tidak kita ketahui. Nabi beritahu. Seperti cara bercocok tanam, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dengan ilmu urusan dunia. Atau Nabi pergi ke Isra Mi'raj. Nabi naik buraq. Binatang yang tak ada di dunia katanya di surga. Buraq. Cepatnya luar biasa. Nabi di situ ceritanya kendaraannya namanya buraq. Ba'raqaf. Ba'raqaf itu kalau dilihat dari bahasa Arab kilat, sinar. Jadi seolah-olah Nabi naik kendaraan yang lajunya secepat sinar cahaya. Juga seolah-olah satu declaration ya bahwa nanti akan ada kendaraan yang cepat. Pun tak ada kendaraan secepat kilat, belum ada lagi mungkin Apollo atau apa. Kalau kapal terbang secepat kilat, macam mana tuh? Dari Jakarta ke Kuala Lumpur pun 2 jam. Kalau secepat kilat mungkin 2 menit. Ya. Kita tak sempat bernapas lah, sudah sampai. Tapi Nabi merasakan kekuatan materi. Ya. Dulu Nabi Sulaiman kan, dia kalau nak pergi sesuatu itu diterbangkan kalau tidak dengan jin dengan angin. Jadi dia ditolak oleh angin. Sekarang pun tidak ada alat angin. Isun diletak di kaki, lalu angin keluar dia terbang atau apa. Dulu gaib, sekarang benda. Dan banyak yang sebetulnya ada isyarat dari Nabi yang menyatakan bahwa dulu gaib untuk kemudian sekarang benda. Itu juga dan itu adalah urusan kebijaksanaan kehidupan, termasuk tentang pengaturan negara, pengaturan politik, ya, ekonomi, sosial, budaya itu ada dalam kitab. Kitab itu lebih kepada sebuah panduan. Jadi Nabi hukum hakam dan kemudian mengajarkan tentang kebersihan jiwa. Yang 3 adalah ilmu-ilmu kebijaksanaan untuk hidup di dunia politik, ekonomi, budaya, sosial. Itu tugas Nabi. Nabi pernah membuat pasar dan meletakkan siapa pimpinannya di pasar. Ya. Pernah terjadi, tak ada di satu tempat di pasar itu orang yang pandai berhitung. Sedangkan yang nak dijadikan pimpinan di pasar itu orang yang pandai berhitung. Katakan kepala tuan bandar pas yang ada perempuan. Nabi lantik juga. Dan kita mengetahui bahwa selepas Nabi wafat dilantiklah pimpinan selepas itu yang disebut Khulafa ar-Rasyidin. Itu bukan urusan hukum hakam saja, bukan urusan mengontrol akhlak manusia saja, tetapi juga dia sebagai pimpinan kebijaksanaan manusia, pimpinan negara. Nah, maka dari ringkasan ini bahwa tugas Rasul, risalah Rasul, kalau diringkas di dalam Al-Quran, berdasarkan surah Al-Baqarah 151 ini, itu menjadi 3. Yang pertama, tablighul ahkami ilal bashar, tablighul ahkam.
apa? Menyampaikan hukum hakam agama kepada manusia. Ini tugas setelah diringkas. Yaitu isinya perintah, larangan, serta masalah halal dan haram dalam urusan ibadah dan muamalah. Di mana unsur ini selepas peristiwa fitnah di masa khalifah terakhir Khulafa ar-Rasyidin diperankan dalam berbagai ijtihad para ulama Islam yang disebut faqih atau fuqaha. Ini ringkas sangat. Ini Tablighul Ahkam hanya kecil itu ringkas. Asal tulisannya itu 4 muka surat, tapi saya ringkas sedikit. Yang kedua, tanfizul hukum. Tanfizul hukum ini pelaksanaan kekuasaan, kepemerintahan, kerajaan. Nabi memimpin dan mengatur umat dalam urusan agama dan kehidupan manusia. Maka Rasulullah bagi kaumnya dulu itu dia seorang pemimpin, penguasa, dan yang mengatur siasah agama dan dunia. Dan yang ketiga, tazkiyatun nufus, mensucikan serta mendidik jiwa umat. Itu kata tazkiyah, zakah atau tazkiyah dalam kamus modern disebut tarbiyah. Adalah mendidik jiwa, mengendalikan syahwat, dan membuat agar akal mendominasi hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu. Dan menciptakan manusia yang mampu untuk menselaraskan, mensesuaikan karakter pribadinya sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana menjadi hamba agar mengikuti kehendak Allah. Bukan kita minta Allah mengikuti kehendak kita. Nah ini 3. Jadi tugas Nabi jika diringkas hanya 3. Pertama adalah tablighul ahkam. Tablighul ahkam ini menyampaikan hukum hakam halal haram. Kedua, tabligh tanfizul hukum, melaksanakan kerajaan kekuasaan. Yang ketiga, tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa umat. Ya. 3 perkara ini risalah Nabi, misi yang dibawa oleh Nabi. Yang pertama di zaman Nabi dulu, orang bertanya tentang halal haram kepada Nabi. Ketika Nabi ada, orang tanya halal ke, haram ke, boleh ke, tak boleh ke. Ya, semua bertanya kepada Nabi. Tak ada sumber lain. Begitu Nabi wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat diganti Sayyidina Umar. Kemudian wafat diganti Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Sejarah mengatakan 4 ini khulafaur rasyidin. Pengganti Rasulullah yang penuh dengan petunjuk bimbingan. Maka ketika Nabi wafat, 3 risalah ini diemban oleh 4 khulafaur rasyidin ini. Di zaman Rasulullah tadi halal haram, jika ada perkara baru boleh ke tak boleh, tanya direct terus ke Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar. Jika ada perkara baru boleh ke tak boleh, halal ke haram, tanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Kalau beliau boleh menjawab, beliau jawab. Dia cari di Al-Quran. Kalau tak ada, dia cari hafalan dia tentang hadis. Kalau dia tak jumpa, dia punya segolongan ulama penghafal Al-Quran dan penulis Al-Quran serta penghafal hadis, ditanya, adakah kamu tahu hadis tentang perkara ini? Jika tak ada juga,
kompom sudah tak ada dalam hadis, maka Sayyidina Abu Bakar meminta agar sahabat berkumpul untuk mensepakati apa hukumnya. Kalau tak ada yang disepakati, maka diperintahkan ahli ilmu untuk membuat analogi, kias-kias terhadap perkara ini. Maka diputuskan. Dulu di zaman Nabi sumber hukum Al-Quran dan hadis. Ketika di zaman Khulafaur Rasyidin, Al-Quran, hadis, dan ijma' mereka, kesepakatan mereka. Agar tidak ada yang berselisih disepakati. Ya. Ini tentang hukum hakam di zaman Rasulullah. Ya. Diganti oleh Sayyidina Abu Bakar. Dilanjutkan. Pun Sayyidina Umar sama. Sayyidina Utsman sama melakukan itu. Sayyidina Ali pun sama melakukan itu. Semua orang ada perkara baru, tak pergi kemana-mana. Meskipun ramai sahabat yang alim, tapi pergi dulu ke khalifah, ke amir. Maka itu sebab ada ulama menuliskan kitab. Kitab itu tajuknya Tarikhut Tashri', sejarah pembuatan hukum hakam. Nah, kemudian yang kedua, tanfizul hukum, melaksanakan kekuasaan. Ya, Rasulullah memang raja bagi umatnya. Presiden bagi umatnya, katakan begitu. Pimpinanlah. Begitu Rasulullah wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar tadi, Umar, Utsman, Ali. Ini Khulafaur Rasyidin ini kan bukan hanya tadi bicara hukum hakam, tapi juga bicara tentang kekuasaan. Nak damai, nak perang, urusan pengurusan haji umat, pengurusan zakat umat, pembinaannya, pembinaan jalan, pembinaan tempat-tempat kebajikan dan mengatur ekonomi. Ini empat ini menggantikan Rasulullah. Yang ketiga, tazkiyatun nafs pun sama. Rasulullah pun bukan hanya mengatakan halal haram dan mengatur tentang keperluan siasah kehidupan, tetapi juga mengatur jiwa umat agar tidak berdusta, agar bersabar, agar membersihkan hati, agar banyak kisah-kisah tentang perkara ini. Seperti ada cerita anak muda bernama Fadl. Dia pemuda yang handsome, dia punya wajah. Semua gadis-gadis Madinah suka dengan pemuda yang sangat tampan dan handsome itu. Satu hari pemuda ini duduk di atas kuda, berdua dengan Nabi. Nabi di depan, dia di belakang. Dan jalan berdua dengan Nabi. Nabi memintanya dia duduk di belakang dan berjalan. Ketika lalu, maka gadis-gadis itu semua memandanginya dan sambil mengusap dada dan suka kepada pemuda itu. Sudah pun handsome, duduk di belakang Nabi pula. Ketika lalu di perjalanan dan di situ ada gadis-gadis, rupanya gadis-gadis memandang. Maka seorang bernama Fadl itu matanya melirik. Nabi di depan. Tapi kemudian Nabi menepuk pipinya dari belakang. Dan mengatakan, An-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Ya Fadl, pandangan itu umpama panah yang diracuni iblis. Terus dia menunduk. Nazratun ulalak wa nazratun saniyatun alaik. Pandangan pertama tak menjadi apa. Tapi jika kau lama sehingga menjadi dua pandangan, itu akan merusakkan hati. Dan Nabi menjaga itu. Dan banyak kisah-kisah. Ada orang berselisih. Ada orang mendengar bacaan
Satu sahabat mendengar satu bacaan Al-Quran berbeza dengan bacaan yang dia dengar. Kamu kenapa baca itu? Bacaanku dari Nabi. Bukan. Yang dari Nabi itu bacaan aku. Aku pun dari Nabi. Tak ada. Mari aku bawa kau kepada Nabi. Dibawanya. Ya Rasulullah, tengok nih budak. Dia baca Al-Quran, entah bacaan dari mana. Maka Nabi cakap, coba kau baca. Dibacalah. Ya. Yang mengadukan tuh disuruh baca. Coba kau baca. Oke, ya itu dari aku. Iyalah, ini budak nih, entah dari bacaan dari mana. Maka Nabi suruh, coba kamu baca. Lalu Nabi mengatakan, ini pun dari aku. Karena yang pertama yang marah tadi ini sudah dengan hatinya takabur, sombong, merasa paling baik. Ya, sudah menghina. Jadi ketika dia mendengar bahwa orang itu juga dari Nabi, susah nak terima hati takabur itu. Paling kurang hormatilah saya udah. Ya. Dia tengah melawan sifat takaburnya tuh. Sampai dia berpikir, dulu aku tak perlulah masuk Islam kalau merasa terhina seperti ini. Itulah takabur, penyakit. Nabi memandanginya dan Nabi paham bahwa jiwanya tengah dihinggapi sifat takabur yang dia susah melawannya. Lalu Nabi mendekatinya dan mengusapkan dadanya. Semoga Allah merahmatimu. Sahabat itu bercerita, seketika itu juga perasaan itu rontok seperti daun kering. Terus dia menitikkan air mata dan insaf. Jadi Nabi bukan hanya mengatur hukum hakam zahir, mengatur tentang kebijaksanaan siasah kehidupan, tapi Nabi juga sangat memperhatikan kebersihan jiwa ini. Orang datang bertanya, ya Rasulullah nasihati aku. Nabi pandang, ini orang pemarah. Nabi kata, la taghdab. Ya. Terpukullah karena dia memang pemarah. Janganlah kamu menjadi pemarah. Terkejut. Terus dia mengatakan, ya Nabi, bagilah nasihat lagi, la taghdab. Kemudian dia minta lagi Nabi apa nasihat lain, la taghdab. Berarti ini orang pemarah sangat. Itu semua keburukan itu bersumber dari situ. Itu dulu sembuhkan. Dan banyak perkara sebetulnya. Memang kalau kita baca fikih ini tak nampak. Karena dia fikih masalah hukum hakam. Tapi ketika di dalam tasawuf, benda-benda ini semua memang dikumpul dalam satu kitab mereka. Begitu juga di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini mereka semua empat betul-betul menggantikan Nabi. Dalam hukum hakam, di dalam urusan siasah kehidupan, dan di dalam juga mentazkiyatun nafs. Dan banyak kisah-kisah, tak cukup kalau diterang kisah-kisah tersebut. Namun setelah zaman fitnah, apa itu zaman fitnah? Zaman akhir khulafa ar-rasyidin, Sayyidina Ali. Terjadi perang saudara. Terjadi fitnah besar daripada Majusi dan Yahudi. Jadi kita jangan berpikir, wah umat Islam memang berselisih. Ya, bukan. Tetapi karena Islam itu bukan hanya dalam zahir, Islam itu dalam batin. Jadi kalau tidak ada kekuatan ruhiyah, maka mudah diprovokasi oleh orang luar. Bila fitnah itu mulai ada, ketika di zaman Sayyidina Ali mengutus Sayyidina Muawiyah untuk duduk di sebelah Syam. Di mana negara Syam itu adalah kekuasaan. Rakyatnya dulu adalah ikut kepada Roma. Kekuasaan Roma. Dan juga di bagian Iran itu masyarakat di situ adalah ikut kepada kekuasaan Parsi, Majusi. Ini Nasrani. Jadi ada beberapa negara yang masuk Islam.
pimpinannya, dan diletaklah di situ kerajaan Islam. Rakyatnya yang masuk Islam bukan rakyat yang rasyidin. Kalau Mekah Madinah, rakyat ini memang dididik oleh Nabi dan 4 sahabat. Tetapi ada orang-orang baru yang asalnya memang sudah Majusi, sudah Nasrani, tetapi dipimpin hukum hakamnya oleh Islam, dipimpin siasah hidupnya oleh Islam, tapi tazkiyahnya tidak ada. Paham ya? Ini yang menolak Sayyidina Ali yang membuat huru-hara kepada khalifah yang keempat. Karena agamanya agama hukum hakam dan agama pengaturan politik, tetapi rohaninya tidak ada. Di situ timbulnya fitnah. Jadi umat mesti dididik rohaninya agar tidak timbul huru-hara, perselisihan. Ya, jadi agama itu bicaranya tentang khilafiyah saja. Itu pertanda tidak ada ruhiyahnya. Nah ini yang terjadi. Kenapa terjadi fitnah? Karena misi Nabi 3 tuh. Tetapi ada sekelompok besar di luar Arab yang kemudian jadi negara Arab karena jadi futuhat Islam. Ini yang diprovokasi oleh orang-orang yang dengki, orang-orang daripada Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Maka timbul ya, orang menuntut keadilan. Maka habislah masa khulafa ar-rasyidin, kemudian berpindah kepada Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah itu pertama dipimpin, ya, ini dinasti Umayyah. Tadinya khulafa ar-rasyidin, lalu menjadi dinasti Umayyah. Pertama yang memimpin adalah Sayyidina Muawiyah. Kedua Yazid 1. Kedua Muawiyah kedua. Yang keempat Muawiyah Yazid kedua. Lalu yang kelima Marwan. Yang keenam Abdul Malik. Kemudian Al-Walid. Kemudian Sulaiman. Yang kedelapan adalah Umar bin Abdul Aziz. Dan seterusnya Abdurrahman, dan terus sampai 14 khalifah. Yang ingin saya terangkan, 14 khalifah ini hanya membawa misi, yaitu masalah tanfizul hukum, pelaksanaan kekuasaan hukum. Mereka, para raja di Daulah Islamiyah ini tidak membawa misi hukum hakam dan tazkiyah. Tidak. Lalu hukum hakam, tabligul ahkam, siapa yang melanjutkan? Ulama, kemudian disebut fuqaha. Tazkiyatun nafas, siapa yang melanjutkan? Ulama, yang kemudian disebut sufiyah. Jadi ada 3 misi Nabi dan khulafa ar-rasyidin yang pecah setelah zaman khulafa ar-rasyidin. Ya. Yang bicara hukum hakam, kemudian ulama, muncullah mazhab. Ya. Maka kita mengenal 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Dan sebetulnya mazhab ratusan, tapi yang kekal 4. Itu sejarah misi risalah Nabi tentang hukum hakam. Sekarang yang kedua tentang kekuasaan kerajaan Islam. Setelah Nabi khulafa ar-rasyidin, setelah Daulah Umayyah, setelah Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah. Setelah Daulah Abbasiyah, Daulah Turki Utsmani. Setelah itu tak ada. Yang ada Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina. Berarti misi 2 ini hilang. Katakanlah mulai tahun 1920 berapa tuh? 24 hilang. Tetapi hukum hakam kekal, fuqaha ada di seluruh dunia. Yang ketiga, tazkiyatun nafs, sufi pun kekal. Orang musuh Islam berhasil mengganti tabligul hukum. Dan kemudian dia mencoba untuk merusak tasawuf. Dan sudah muncul dari tubuh umat ini saudara kita yang menyerang tasawuf. Dan ramai pula dari mereka yang nak mengganti hukum halal haram itu.
Ya, ibadah itu nak diubah. Boleh. Jadi semua boleh. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, itu pun sudah dirongrong, sudah dirusak. Jadi inilah amal Islami. Ya. Bagaimana nak menjaga hati, bagaimana nak menjaga halal haram, bagaimana nak menjaga kehidupan agar Islami. Ini adalah misi risalah Nabi. Ya. Dan sehingga ada ulama menulis buku 3 perkara ya, yang tidak ada apa istilahnya ya, yang tidak ada kondisi terpaksa. Seperti kita ini tak ada kepemimpinan politik Islam, tapi boleh selama urusan ibadah, ya, urusan hukum hakam terpelihara, ukuran tazkiyatun nafas terpelihara, tak apa kekuasaan hukumnya apapun. Jika 2 ini terpelihara, ulama sepakat boleh, tidak boleh membuat huru hara, tidak boleh melawan, tidak boleh ya mengadakan penghinaan kepada, tidak boleh. Itu sudah kajian ulama. Kecuali jika sudah hukum hakam ini tak boleh, haji tak diurus, zakat umat Islam tak diurus, puasa Ramadan, Syawal tak ditentukan oleh kerajaan, ini baru ya, umat Islam wajib menegakkan pengaturan kehidupan ini agar perkara ibadah dan perkara tazkiyatun nufus berjalan baik. Ya. Nah ini misi. Nah kita sudah nampak jawaban yang pertama ini. Berarti tasawuf adalah misi Islam. Dan sampai sekarang kekal. Kalau bidang tablighul ahkam, bidang fikih, ya. Dari Nabi, Khulafaur Rasyidin, kemudian muncul imam fuqaha. Dan mereka akhirnya menulis kitab, menulis kaidah-kaidah ilmunya, menulis istilah-istilah ilmunya, dan ada generasinya, dan ada penerusnya sampai sekarang. Kitabnya ada, penerusnya ada, ilmunya ini kekal ada, dan ada istilah-istilahnya. Begitu juga tasawuf. Ya. Kitabnya ada, madrasah ini ada, dan menjadi sebuah ilmu, dan ada istilah-istilahnya, dan terus dari generasi ke generasi sampai hari ini ada. Hanya satu misi, hukum Islam. Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Turki Utsmani 1924 berubah. Tetapi apapun hukum ini, jika mayoriti di situ Islam, 2 misi tadi terpelihara, alhamdulillah, terjaga. Nah maka masih kita anggap Islam lah. Nah ini misi. Kita beramal agama tanpa 3 ini susah. Apa hukumnya? Bagaimana hati yang bersih? Dan bagaimana dunia ini, negara ini, tempat kita hidup aman ketah. Ya. Maka alhamdulillah kalau kita bicara perkara ini, mungkin bagi tuan-tuan, puan-puan yang pernah mengkaji tentang keadaan negara Islam lain, baik itu di Timur Tengah, tidak ada tempat yang nyaman untuk orang Islam seperti di tanah, di bumi Nusantara ini. Di Malaysia, di Indonesia, terutama 2 ini, Indonesia, Malaysia. Yang lain, nah Singapura dah, kurang, Thailand dah. Ya. Jadi sering saya berpikir, merasa bersyukur ya, menjadi orang Nusantara. Karena ya, kita punya kebebasan untuk melaksanakan agama. Peraturan-peraturan itu hanya untuk agar disiplin, tidak timbul orang-orang yang merusak dan lain sebagainya. Artinya urusan hukum kekuasaan sangat memperhatikan 2 perkara ini. Ya. Tentang hukum hakam dan tentang akhlak.
sifat-sifat mulia. Itulah tuan-tuan jawaban yang pertama, yaitu tentang apakah tasawuf kedudukannya di dalam agama. Kita bagi dua. Jawaban yang pertama, kedudukannya dalam amal, kedudukannya dalam ilmu. Dalam amal kita baru jawab satu saja, bahwa tasawuf adalah salah satu misi yang dibawa oleh Nabi, dan sampai hari ini misi itu kekal. Maka tasawuf bukan datang dari luar. Tasawuf berarti tumbuh dari dalam Islam, dari wahyu, dan dari tengah kehidupan umat Islam berabad-abad sampai hari ini. Jadi bukan dari luar, bukan menukil baru bid'ah dan lain sebagainya. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kira cukup ya. Kita sambung bulan depan jawaban kedua. Ini mestinya daurah lah nih, tuan-tuan ya. 1-2 hari jadi khatam terus. Kalau ini tunggu bulan depan baru 1 lembar, bulan kemudian 2 lembar. Tapi tak apa. Ya. Kalau masih ada kesempatan untuk soalan, ya saya serahkan kepada ya, silakan. Tak terdengar, Tuan. Maaf. Tadi ada dikatakan bahwa al-sufi beribadah bukan untuk minta syurga. Jadi kami warga Mas yang tidak punya masa waktu sendiri coba beribadah untuk mendapatkan pahala ikhlas kerana jadi kami coba untuk buat satu-satu ibadah hari ini mana contohnya bagi surat misalnya jadi persoalannya adakah kami ini atas landasan dan betul atau supaya tidak perlu untuk mendapatkan pahala hanya kerana Allah. Baik. Seorang yang sudah disebut warga emas, katakanlah 63 ke atas, tak perlu diminta saja, itu pun pahala sudah banyak bagi umur yang sudah 63. Banyak ampunan dari Allah, tak perlu diminta. Tak perlu diniatkan untuk minta. Umat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, musibahnya saja sudah Allah ampunkan dosanya. Ya, Allah. Ya, sebetulnya kita bersyukur oleh Allah, kepada Allah, kita dipilih dan diletakkan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana menjadi umat Nabi ini semua penderitaan, semua yang kita sebut kedukaan, musibah, kepedihan, kesakitan, Allah hapus dosa kita dengan sebab kesusahan, kesakitan, kepedihan itu. Kata Nabi, ketusuk jarum saja dihapus dosanya. Jadi sebetulnya gembiranya menjadi umat Nabi membuat kita tak ada rasa sakit lagi dah. Dalam hidup ini semuanya anugerah dan hikmah. Umur 63 ke atas itu sudah diampun dosanya tuh. Banyak sangat, Allahu Akbar. Ya, jadi ketika agama berbicara tentang pahala, itu bicara tentang kemurahan Allah. Maksud saya tadi, kenapa orang sufi mengarahkan yang muda-muda kan untuk jangan berpikir pahala. Kenapa? Karena pahala itu kemurahan Allah. Ya, kita kalau percaya ada orang yang dermawan, pemurah sangat, kita tak ragukan lagi lah. Jangan cakap dia. Allah tak boleh lagi dipikir oleh akal. Sebetulnya itu bukan melemahkan kita untuk beramal dan mencari pahala, bahkan itu memotivasi sebesar-besarnya. Ya, akidah kita mengatakan gagal itu tak ada.
Gagal itu karena tidak ada takdir Allah. Kita saja sebut gagal. Itu pun sudah kita sebut gagal, salah dalam akidah, dan kita pedih, tetap Allah hapus dosanya karena kedukaan kita. Jadi kalau kita tengah susah, tengah ada problem apapun yang menyakiti hati kita, yang kita buat sakit, ingat kita umat Nabi. Hilang lagi kesedihan itu. Dan yang kedua, jangan menyakiti sesama karena kita sama-sama umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ya, sedih jika ada umat yang disakiti meskipun oleh umatnya. Ada seorang yang peminum di zaman Nabi, lalu ditakzir, kemudian minum lagi, dibawa lagi, ditakzir lagi, minum lagi, ditakzir lagi, sehingga Sayyidina Umar waktu itu marah dan melaknat, mencaci, memaki. Rasulullah mengatakan, la tal'anu ya Umar, jangan caci dia ya Umar, li'annahu yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta Allah dan Rasul. Seolah-olah Nabi mengatakan itu umatku, berdosa sudah pun kita takzir, jangan kau caci karena dia umatku. Ya. Tidak menyakiti umat Nabi itu pun pahala yang tidak dapat terhingga tuh. Ya. Ada seorang yang kemudian menjadi wali besar. Ketika dia menjadi pelajar, dia punya guru dan gurunya ada yang menghina. Ketika dia mendengar orang menghina gurunya tuh, dia tidak suka sangat dengan mulutnya tuh. Maka kemudian dia datang, tumbuk mulutnya hingga pecah. Karena bagi dia jihad fisabilillah, membela guru kan. Lalu dia merasa puas dan terlampiaskan marah, dia balik tertidur. Karena dia pelajar yang baik, pelajar yang soleh, yang taat. Ya. Selepas memukili pun dia bukan rasa puas, tapi ada rasa sedih juga. Dia tidur, datanglah Rasulullah dalam mimpinya. Apa yang kau buat wahai anak? Kenapa kau pukul mulut orang? Dia menghina guruku ya Rasulullah. Rasulullah tanya, mana mulia gurumu dengan aku? Mulia engkau ya Rasulullah, mulut dia berselawat kepadaku. Kita ini jadi umat Nabi, tak ada lagi kesedihan, duka, lara, sengsara, semua kesusahan Allah ganti dengan menghapus dosa, beri pahala, dan Allah tinggikan derajat. Itu hanya terjadi pada umat Nabi, tidak terjadi sebelum-sebelumnya. Maka tidak boleh lagi kita merasa ada, ya, macam ada di Indonesia lagunya sakitnya tuh di sini, tak ada lagi sakitnya di sini. Yang ada bahagianya di sini sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara tidak bicara pahala, seorang sufi tengah memberikan motivasi yang tingkat tinggi. Ya. Maka ada perumpamaannya begini. Seorang wanita dengan suami, dia mencintai suami karena apa yang dimiliki suaminya atau karena diri suami itu sendiri. Puan-puan kalau saya tanya apa jawabannya itu? Mencinta suami apakah kepada apa yang dimilikinya atau kepada suami? Iya ke? Suami kita jelek, ya, tak handsome pun. Ya. Sudah tak handsome pun garang pula. Ya. Tetapi dalam realiti hidup ramai tuan-tuan ya, cerai karena suaminya tak punya uang. Saya tengok di negara di banda-banda besar banyak problematika itu. Kenapa kau nikah karena laki-laki ini ada uang, ini suamiku tak ada uang, minta cerai. Nah, dulu di zaman Siti Nurbaya, ya, betul-betul cinta itu karena cinta, bukan karena harta. Sekarang orang perempuan tanya, makan cinta ke? Karena sekarang nurnya sudah berubah menjadi nur buaya. Bukan nurbaya. Dulu yang buaya laki-laki, sekarang udah berubah, dua-duanya jadi buaya. Ya. Jadi motivasi yang paling terakhir, ibadahlah karena Allah. Tengok Sayyidatuna Aisyah setelah dia menjadi janda. Rasulullah sudah tak ada. Ya.
Dia ada pemasukan uang, dia punya perniagaan sedikit yang dijalankan oleh orang-orang, dan juga dia ada pemberian hadiah dari orang. Apabila dia hartanya banyak, dia panggil satu orang, kau berikan kepada orang yang memerlukan semua di sana. Namun ketika kau berikan, kau dengarkan apa doa dia untuk. Lalu dia bagi sebulan ini data, ini barang apa dia daripada pemberian daripada Sayyidatuna Aisyah. Terus diambilnya, terima kasih ya Allah, panjangkan umur Sayyidatuna Aisyah, berikan kesehatan. Ya. Dihafal tuh oleh orang yang beri. Terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ke-10, 12, 15, 17. Lalu balik. Sudah kau berikan semua berapa? Ada 17 orang. Apa mereka ucapan? Yang pertama, dihafal. Dia berdoa sekian. Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan sekejap. Ya Allah, doa yang dia beri, yang dia panjatkan untukku, kembalikan kepadanya semua. Yang kedua doanya bla 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 bla. Ya Allah, kembalikan kepada dia semua. Yang akhirnya orang yang disuruh tadi pening kan? Kenapa? Ditolak doa mereka, disuruh kembalikan. Hadza lidzak amma hadza lillah. Ya. Aku balas itu untuk balasan dia, karena amalku untuk Allah saja. Itu pun sebuah amal yang pahalanya lagi besar daripada orang hanya mencari pahala. Maka para aulia adalah orang yang punya tingkat tinggi ya, ibadahnya. Dia nak mencari pahala lagi yang tengok. Di dalam Lailatul Qadar ya, ada satu amalan yang pahalanya khairun min alfi syahr. Satu amalan Lailatul Qadar itu satu pekerjaan, satu amal pahalanya sama dengan 1000 bulan, itu 83 tahun. Imam Junaidi ditanya, ya Imam, apakah engkau di bulan Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Imam Junaidi, tidak, aku mendapatkan Lailatul Qadar setiap saat. Apa artinya? Orang yang beribadah kepada Allah, untuk Allah, setiap amal pahalanya seperti itu. Jadi justru ini adalah siasah kebijakan yang paling tinggi. Jangan pernah minta balasan terima kasih pun kepada orang, sahabat dulu menolaknya. Ada lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini lagi tingkat tinggi. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika ibadah-ibadahku yang mulus, murni, yang engkau terima, bagus menurut engkau. Ya. Dia seorang sultanul aulia, seorang yang sangat soleh dan siddiqin. Masih merasa ibadahnya itu tak mulus, tak murni, tak sempurna. Maka dia mohon, jika ada ibadah-ibadahku yang sempurna, yang mempunyai pahala banyak, tolong pahalanya berikan kepada umat Nabi yang berdosa. Karena aku melakukan hanya untukmu. Ini lagi pahala yang tiada terkira. Nah, maka ini adalah motivasi yang tingkat tinggi. Karena Allah Maha Dermawan, orang yang dermawan saja tak boleh dibalas. Allah macam mana pun kita, seorang ibu saja tak dapat kita balas. Padahal ibu ada cubit juga. Ya. Ada pukul juga kepada anak, itu pun tak boleh dibalas. Allah pukulnya kepada kita pun pahala, pun penghapus dosa, macam mana kita nak minta lagi. Berikan untuk Allah, kun abdan li akun robban lak. Jadilah engkau hamba untukku, aku akan menjadi Tuhan sepenuhnya untukmu. Bukan aku hanya menangani kebahagiaan, dan aku akan menanganimu dalam penderitaan. Itulah yang disebut hamba-hamba Allah. Dan orang-orang yang berumur panjang ya, tidak disia-siakan oleh agama ini, bahkan mendapat kemuliaan yang setinggi-tingginya. Sedikit saja perbuatan amal yang dilakukan oleh warga emas berbanding dengan kami yang masih muda-muda, jauh. Nak mengejar susah, karena pahala warga emas banyak sangat.
Maka saya jika mendengar ada satu madrasah warga Masjid ini, ya, hati saya sedih bukan karena gembira, karena ramai orang-orang tua yang menghabiskan waktunya tak betul, ya. Itu pun Allah mampunkan. Lagi jika di dalam duduk tempat macam ini ibadah jamaah Allah, saya berpikir, adakah saya mendapat hidayah sampai tua? Adakah ketika masa tua dapat duduk seperti ini mengaji, sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya? Kita tak tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Tak ada seorang pun yang tahu buat apa esok. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun yang tahu di tanah mana dia akan mati. Maka semoga kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan ada soalan lain. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, insya Allah kita sambung bulan hadapan. Semoga kita ada umur dan juga Allah beri kesehatan dapat menyambung bulan hadapan insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da' zahirina wa batinina ya Allah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril ilmi wal fahmi. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wa israfana wa kullu dhalika min jahlina wa kullu dhalika min umurina ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu ma fi asrarina faqbal ma'dhiratana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dhunubana wa ta'lamu hajatana fa'tina su'lana ya Allah, fa'tina su'lana rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang beliau beri, insyaallah apa yang dibahas tadi sangat mendalam. Semua paham kita dan kita. Jadi akan teruskan pada bulan hadapan, insyaallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sama-sama kita hadir pada bulan hadapan, insyaallah dengan Allah pemerintahan yang kita lakukan. Pada ibu-ibu, ayah-ayah, Allah Subhanahu Wa Taala kasih yang bicara hadir pada hari ini. Insyaallah Allah Taala harus kita insyaallah. Jadi kita sedikit para subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr salafihus illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu-ibu ayah